وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Para alim ulama, para ustazah yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, semoga mereka semua dimuliakan Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang kami cintai, kita semua berharap dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memuji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala terus curahkan kepada kita tanpa kita memintanya. Malam ini telah sampai kita di malam 12 Ramadan. Ya Pak ya? Ya. Harapan kita 11 hari telah kita lewati Ramadan. Kita berpuasa di siang hari, menghidupkan malam hari dengan tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, menyisihkan sebagian harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga sisa-sisa Ramadan yang akan kita lalui menjadi waktu yang lebih baik dan yang lebih baik lagi. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak selawat kepada beliau karena selawat adalah perintah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berselawat sambil menghadirkan begitu besar jasa yang telah diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan pengorbanan susah payah yang dialami Nabi, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan iman dan Islam kepada kita. Maka selain selawat hadirin, maka kita berusaha menjadikan kehidupan yang ditunjukkan ajar oleh Rasulullah SAW 24 jam dalam kehidupan kita, kita mencontoh kehidupan beliau. Karena di balik sunnah ada kejayaan. Dan mengamalkan sunnah adalah bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh ia cinta kepadamu. Semoga Allah Ta'ala tanamkan di hati kita cinta yang sebenarnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahmati Allah Ta'ala, adik-adik kami, anak-anak kami yang mencatat di malam ke-12 ini kultum Ramadan, yakni berbuat baik dengan tetangga. Jadi judulnya berbuat baik dengan tetangga. Siapa ini tetangga? Tetangga mereka-mereka yang berdekatan tinggalnya dengan kita. Orang-orang yang tinggal di sekitar tempat kita tinggal. Mereka lah tetangga-tetangga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik
kepada seluruh manusia. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rahmat, bukan hanya rahmat kepada orang beriman, bukan saja rahmat kepada orang Islam, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi sekalian alam. Dan Allah Ta'ala perintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian bil adli, dengan berbuat adil, wal ihsan, dan kita berbuat kebaikan, wa ita idzil qurba, dan memberi kepada kerabat kita. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kebaikan kita kepada saudara-saudara kita, kepada sesama manusia adalah perintah Allah Ta'ala dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang yang tinggalnya berdekatan dengan kita merupakan tuntutan keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu," kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Sehingga hadirin rahmati Allah Ta'ala, seorang sahabat telah berkata, gara-gara seorang kafir menjadi tetangga orang Islam, dia pun mendapatkan kebaikan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaihi telah menjelaskan siapa itu tetangga, yaitu orang yang tinggal 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 rumah di samping kiri kita, dan 40 rumah di samping kiri kita. Mereka lah tetangga-tetangga kita, hadirin. Maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan Nabi SAW telah ingatkan, tidaklah halal bagi seseorang meninggikan rumahnya tanpa meminta izin dari tetangganya. Ada apa? Bu, kita yang mempunyai rumah yang lebih tinggi dari rumah orang-orang di sebelah kita, ada nggak di komplek ini? Ada nggak minta izin kepada tetangga? Ini perintah Nabi, tidak halal kata Nabi. Seseorang meninggikan bangunannya tanpa izin dari tetangganya. Kalau malam ini baru tahu, maka kita datangi tetangga kita, mintakan kehalalan kepada mereka, karena kita telah meninggikan rumah kita dari rumah mereka. Karena kata Nabi, dengan tingginya rumahmu, kata Nabi, menghalangi angin masuk ke rumah tetangga. Paham insyaallah Pak Ibu ya? Dengan kita meninggikan rumah kita akan menghalangi sirkulasi angin masuk ke rumah tetangga kita. Memang benar Bapak Ibu. Orang punya rumah bangunan tinggi, maka di depannya itu angin terhalang masuk ke rumah kita. Apalagi kita tinggal di komplek rumah yang rapat-rapat, kita akan merasakan panasnya. Pernah Nabi SAW diadukan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, seorang wanita yang banyak melakukan sholat malam, yang banyak melakukan ibadah sunnah puasa, dan banyak melakukan sedekah, tapi dengan lisannya dia menyakiti tetangganya." Maka Rasulullah SAW sabdakan, dia berada di neraka, kata Nabi. Nah, kemudian diadukan lagi seorang wanita, "Ya Rasulullah." Dia maaf Ibu, memang hadis itu wanita Bu. Dalam hadis itu memang wanita dalamnya, dalam konteksnya.
Seorang wanita ya Rasulullah, dia tidak banyak melakukan solat malam, solat-solat sunnah, dan tidak banyak melakukan ibadah puasa sunnah, dan tidak banyak pula melakukan sedekah, tapi dia tidak pernah, lisannya tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW sabdakan, dia berada di surganya Allah Ta'ala. Maka penting Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, kita menjalin hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Karena ini berbuat baiknya kita tetangga kita, dasar terutama yaitu karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah Ta'ala, ada 3 jenis tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang berdekatan tinggalnya dengan 3. Ada 3 jenis tetangga, yaitu tetangga yang mempunyai 3 hak. Yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak. Kemudian tetangga yang mempunyai 1 hak ke atas diri kita. Siapa mereka yang mempunyai 1 hak? Karena mereka bertetangga dengan kita, yaitu orang-orang yang bukan orang Islam dan dia bukan kerabat kita. Dengan mereka berdekatan dengan tinggalnya dengan kita, mereka mendapatkan hak tetangga, hadirin. Hak kita untuk berbuat baik kepadanya. Jangan sampai harta kita, diri kita menyakiti tetangga-tetangga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tetangga yang mendapatkan 2 hak dari kita. Siapa mereka? Selain mereka bertetangga dengan kita, dia pun juga mempunyai keyakinan yang sama dengan kita, juga beriman kepada Allah, juga memegang agama Islam, namun mereka tidak berkerabat dengan kita, tidak keluarga kita, hadirin. Maka dia mempunyai 2 hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai orang Islam. Kemudian tetangga yang mempunyai 3 hak dari kita, yang kita harus tunaikan, mereka mendapatkan 3 hak dari kita. Kewajiban dari kita yaitu dia bertetangga dengan kita, dia juga orang Islam, dan dia pun juga kerabat kita, hadirin. Mungkin saudara-saudara kita, adik kita, atau kakak kita, atau sepupu kita yang bertetangga dengan kita. Jadi mereka-mereka inilah yang mempunyai 3 hak ke atas diri kita. Hak tetangga, hak sebagai orang Islam, dan hak sebagai kerabat, hadirin. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita memohon kepada Allah Ta'ala bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita, menolong kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan juga memperbaiki hubungan kita sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah, menunaikan hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud agama yang mulia ini, hadirin, bagaimana terciptanya hubungan baik dengan Allah dan terciptanya hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik, wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.